Kita masuk pada PLSQL 4. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umah dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Kita masuk pada interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuannya adalah membuat select statement dalam PLSQL, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah create, alter, atau drop. PLSQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum sintaks dari select statement adalah sebagai berikut: select, into, from, where. Select list adalah daftar kolom, sedikitnya satu, termasuk dalam ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variabel name yang menangani nilai yang dipanggil. PLSQL record name adalah PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Table, nama tabel database. Condition terdiri dari nama kolom, ekspresi konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Yaitu contohnya select department ID, location, into vdepno, vlocation, from department, where department name sales. Sini akan memasukkan departemen ID ke dalam vdepno dan location ID ke dalam location ID. Contoh kedua adalah menggunakan deklarasi dengan atribut type. Di sini %type yaitu vHireDate, tipe datanya meniru pada employee hire date. Jadi %type itu untuk mendeklarasikan tipe datanya. Contoh ketiga menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Jadi seperti ini, select sum salary dimasukkan ke dalam vsum salary. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk manipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML, Data Manipulation Language. Yaitu insert, menambahkan baris baru. Update, memodifikasi baris yang sudah ada. Delete, menghapus baris yang tidak diinginkan. Merge, memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Contoh penggunaan insert ada seperti berikut.
Kemudian mengubah data dengan menggunakan perintah update yang berfungsi untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Contoh penggunaannya seperti berikut. Kemudian kita menghapus data, yaitu dengan delete from employee where. Untuk menggabung baris data, ya kita menggunakan merge. Merge itu digunakan untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Contohnya seperti berikut. Aturan penamaan. Berikut ini adalah aturan penamaan dalam PL/SQL, yaitu variabel diawali dengan V, konstanta diawali dengan C, kursor diawali dengan nama, kemudian underscore kursor, exception underscore nama, tipe tabel name tabel underscore tipe, tabel name underscore table, record type yaitu dengan underscore type, variabel substitusi dalam SQL P underscore nama, host atau bind variabel dengan diawali dengan G. SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Contoh, SQL %row count, jumlah baris data yang dihasilkan. SQL %found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %not found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data tidak ada satu baris data apapun yang dihasilkan. SQL %is open, selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini adalah contoh penggunaan kursor. Seperti ini. Ringkasan. Telah dipelajari penggunaan SQL statement dalam PL/SQL melalui perintah select, insert, update, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, yaitu implicit dan explicit kursor. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat digunakan atribut kursor, yaitu ada 4. Pertama, SQL %row count, SQL %found, SQL %not found, SQL %is open. Di sini ada beberapa latihan soal. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.